Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Huwa an-nabiyyul ladzi qad adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Hadirin jamaah salat subuh dan jamaah kajian Ahad subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita memasuki hari kelima dari bulan Muharram. Karena beberapa waktu yang lalu kita mengetahui bersama kita memasuki tahun baru Hijriyah, yang dalam sejarah Islam tahun baru Hijriyah itu kemudian sejarahnya dirumuskan pada kekhalifahan Umar bin Khattab untuk kemudian menandakan bahwa di dalam Islam pun ada satu momentum di mana momentum itu adalah ditandai dengan peristiwa yang amat agung, ya. Konon sejarahnya ketika para sahabat itu ingin memutuskan momentum apakah yang layak untuk dijadikan sebagai awal dari dimulainya penanggalan Hijriyah, kemudian ada beberapa sahabat yang mengusulkan bagaimana jika satu Muharram itu awal Hijriah itu ditandai dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih sama dengan penanggalan Masehi, yaitu kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi kemudian pendapat pertama ini ditolak, ya, dengan argumentasi kalau kita menjadikan awal Muharram itu adalah kelahiran Nabi Muhammad, khawatir nanti apa yang terjadi pada tradisi umat Nasrani, yaitu mengkultuskan, ya, seorang Nabi Isa, itu juga terjadi dalam Islam. Maka dengan argumentasi ini kemudian ini tertolak, ya. Khawatir nanti Nabi Muhammad SAW itu dikultuskan, ya, dijadikan Tuhan bahkan, ya. Lalu muncullah ide yang kedua, pendapat yang kedua yang mengatakan kalau tidak lahirnya Nabi Muhammad, bagaimana jika wafatnya Nabi Muhammad saja? Kemudian pendapat ini juga mendapatkan penolakan. Di antaranya adalah khawatir nanti setiap kita memasuki tahun baru Hijriah, yang ada di benak kita adalah kesedihan karena selalu mengingat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, baru kemudian pendapat yang berikutnya, pendapat ketiga, yang konon katanya berasal dari seorang Ali bin Abi Thalib, ya, mengatakan bagaimana jika awal Muharram itu ditandai dengan peristiwa hijrahnya saja, yaitu hijrahnya Rasulullah dan umat Islam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Setelah berbagai macam pertimbangan, di antaranya adalah bahwa di dalam peristiwa hijrah itu banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Di antaranya misalnya dengan momentum hijrah itu menunjukkan ukhuwah Islamiyah, menunjukkan bagaimana Nabi SAW itu menjadikan kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu sebagai saudara, bahkan melebihi saudara senasab sekalipun, ya. Seperti kita ketahui kan ketika peristiwa hijrah, para sahabat dari kalangan Ansor yang meninggalkan kota Mekah itu kan banyak yang meninggalkan harta bendanya, banyak yang meninggalkan keluarganya, hanya demi untuk agama Islam. Oleh karena itu kemudian Rasulullah SAW, bagaimana kemudian para sahabat dari kalangan Ansor ini mendapatkan ganti, ya. Jadi kebun yang ia tinggalkan, kemudian harta benda yang ia tinggalkan, itu kemudian di-cover seluruhnya oleh para kaum Muhajirin.
Ya, mohon maaf ya, orang Mekah yang ke Madinah berarti dinamakan muhajirin ya. Itu di cover seluruhnya oleh kalangan Ansor ya. Jadi begitu Rasulullah SAW menekankan persaudaraan dalam umat Islam ya. Bahkan di dalam beberapa riwayat, di beberapa keterangan bahkan ada yang kemudian yang juga menikahkan ya antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin ya. Oleh karena itu peristiwa hijrah ini itu menandakan momentum awal tahun baru Hijriah. Dan tentu banyak lagi ya pelajaran-pelajaran yang diambil dari peristiwa hijrah. Nah, oleh karena itu momentum tahun baru Hijriah ini di kesempatan pagi hari ini pada hari ini akan kita jadikan sebagai refleksi kita ya. Untuk kita kemudian melakukan yang namanya muhasabah atau introspeksi diri ya. Sudah jelas dan mungkin ini sering diulang bahwa ayat yang menunjukkan bahwa umat Islam hendaklah melakukan sebuah introspeksi diri ada di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi mungkin setiap memasuki tahun baru Hijriah pasti ayat ini selalu diulang-ulang ya. Kenapa? Karena memang ini mengandung sebuah makna muhasabah ya. Bahwa seorang manusia itu hendaknya melakukan sebuah introspeksi diri ya. Kan ada keterangan dari para sahabat yang mengatakan siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka sesungguhnya ia adalah beruntung ya. Sebaliknya, yang hari ini itu sama bahkan lebih buruk dari hari kemarin, ia sesungguhnya telah merugi ya, bahkan terlaknat ya. Nah, oleh karena itu, mari kita kalkulasikan amal perbuatan kita selama ini ya, dalam 1 tahun ini khususnya 1 tahun yang lalu, apakah amal kebajikan itu lebih mendominasi dari amal keburukan kita. Jadi momentum ini kita gunakan untuk introspeksi diri kita. Oleh karena itu kemudian Rasulullah SAW mencoba menjelaskan, memperinci ayat yang dirasa masih global sekali di dalam surat Al-Hasyr ini. Suatu ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Qala ahsanuhum khuluqan. Nabi suatu ketika ditanya tentang amal perbuatan apa yang paling utama. Lalu Nabi menjawab, yang pertama adalah akhlak al-karimah ya. Jadi etika, budi pekerti ya. Ketika berbicara tentang etika, ketika berbicara tentang akhlak, tentu ini berkaitan dengan orang lain ya. Karena di dalam keterangan yang lain Rasulullah pernah bersabda, al-mu'minu man salimal mu'minuna min lisanihi wa yadihi ya. Jadi definisi akhlak yang baik sesungguhnya adalah yaitu yang orang lain itu tidak tersakiti karena perbuatan, karena ucapan dari diri kita. Nah, itu definisi dari akhlak yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang lain itu merasa nyaman berada di sisi kita. Nah, itulah kurang lebih definisi dari akhlak. Jadi kita jarang menyakiti dengan ucapan, apalagi dengan fisik, maka sesungguhnya itu adalah kita sudah berakhlakul karimah ya. Nanti kita introspeksi saja ya, apakah selama ini ya dalam komunitas kita misalnya, dalam kehidupan bertetangga kita misalnya, kita atau tetangga kita atau saudara kita itu sudah merasa nyaman dengan kita, sudah merasa aman dengan kita, atau justru sebaliknya ya. Kita malah menjadi penyebar hoax misalnya.
kita malah membuat suasana situasi menjadi tidak nyaman misalnya, maka itu perlu kita introspeksi diri. Ya, berarti di situ ada sedikit masalah dalam hal etika, dalam hal akhlak al-karimah. Itu tips yang pertama. Ya. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan lagi, berikutnya adalah sebaik-baik amal perbuatan kata Rasulullah adalah aktsaruhum lil mauti dzikran, ya. Yaitu orang yang senantiasa mengingat kematian, ya. Jadi di surat Al-Hasyr ayat 18 ini kata godin secara tekstual, secara harfiah dalam bahasa Arab, god itu artinya besok, ya. Secara harfiah godin itu artinya besok. Tetapi kemudian para penafsir mencoba menafsirkan kata godin ini dengan kehidupan akhirat, ya. Sehingga dapat kita tafsirkan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah dan hitunglah apakah kalian telah mempersiapkan untuk kehidupan akhirat kalian atau belum, ya. Kira-kira itu. Karena sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Nah, jadi kata godin lagi-lagi ditafsirkan secara kontekstual, secara penafsiran itu dengan hari kiamat. Maka kemudian Rasulullah memberikan tips berikutnya adalah hendaknya kita senantiasa mengingat yang namanya kematian. Karena kematian itu adalah gerbang menuju kehidupan akhirat, ya. Tidak hanya mengingat saja kata Rasulullah, akan tetapi wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ya. Setelah kita ingat, lantas kita persiapkan, ya. Lantas kita siapkan dengan amalan-amalan, dengan aktivitas-aktivitas yang bisa mengantarkan kita untuk betul-betul siap menghadapi kehidupan akhirat, ya. Kita rajin datang ke masjid untuk sholat jamaah, ya. Kita rajin bersedekah untuk fakir miskin, yatim piatu, ya. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan kehidupan akhirat kita, ya. Maka kematian ini jangan sampai kemudian kita konotasikan dengan sesuatu yang menyeramkan, ya, menakutkan, ya. Dalam Islam itu konsep kematian sesungguhnya adalah sebagai ibrah, ya, sebagai pelajaran. Di hadis yang lain Rasulullah pernah menyampaikan kafa bil mauti wa'izah, ya. Sebaik-baiknya penasehat adalah kematian. Lalu di surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa kehidupan dan kematian itu sesungguhnya adalah ujian. Untuk apa? Untuk melihat hamba-hambanya siapa yang amal kebaikannya itu lebih banyak atau justru amal keburukannya yang lebih mendominasi, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Jadi kehidupan, kematian itu sesungguhnya adalah timbangan, ya, standarisasi kehidupan seseorang, ya. Nah, oleh karena itu momentum Muharram ini kita jadikan introspeksi diri, ya. Salah satunya adalah dengan cara kita banyak-banyak mengingat kematian, ya. Bahwa nanti, ya, setelah kehidupan duniawi itu ada kehidupan lainnya, ya. Gerbangnya adalah kematian. Oleh karena itu kemudian Rasulullah berpendapat bahwa orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang memanage, ya, hawa nafsunya, mempersiapkan untuk bekal kehidupan akhiratnya. Itu definisi cerdas menurut Rasulullah. Rasulullah bersabda, qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi yang cerdas itu bukan cerdas keilmuan saja, ya. Bukan cerdas intelektual saja, akan tetapi kemudian juga memiliki kecerdasan emosional, termasuk kecerdasan
spiritual ya. Sebaliknya ya, orang yang dalam tanda kutip kurang cerdas adalah yang senantiasa memperturuti hawa nafsunya ya, dan berandai-andai terhadap Allah ya. Jadi ia seakan-akan mau masuk surga, pengen masuk surga, tapi enggak mempersiapkannya ya. Jadi cuma angan-angan saja ya. Atau bahasa sekarang adalah halusinasi saja. Oleh karena itu kemudian hadis al-qayyisu, yaitu orang yang cerdas, itu adalah yang cerdas memanage, yang mengatur hawa nafsunya. Sebaliknya orang yang tidak cerdas adalah yang memperturuti hawa nafsunya. Konteksnya adalah ini dengan kehidupan duniawi. Nah, oleh karena itu kehidupan dunia sebetulnya adalah ujian bagi kita umat Islam. Kenapa kita namakan ujian? Karena di luar sana dari kalangan non muslim, dari orang-orang kafir, itu disebutkan dalam surat Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum ya. Orang Islam wajib meyakini, mengimani bahwa ada kehidupan setelah kehidupan duniawi. Yang ditandai gerbangnya itu adalah kematian. Setelah itu ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan ukhrawi. Orang-orang kafir tidak sama sekali yakin, tidak sekali-kali yakin dengan kehidupan ukhrawi ya. Ini dipertegas dengan surat At-Taghabun ya. Maka kemudian berkaitan dengan kandungan Al-Quran, sebetulnya ada ketakjuban ya, khususnya dari para kalangan orientalis ya, dari kalangan non muslim. Ini Al-Quran ini luar biasa kandungannya ya. Jadi Al-Quran itu mengandung tidak hanya hal-hal yang fisik saja, metafisika juga dibahas di dalamnya ya. Sesuatu yang irrasional ya, yang di luar nalar, itu banyak dibahas dalam Al-Quran. Menurut mereka ini sudah berat ini pembahasannya ya. Kalau di dalam kalangan di orang-orang Yunani ini adalah khusus untuk konsumsi para filosof Yunani ini ya. Hal-hal metafisika itu kan konsumsinya filosof Yunani ya. Nah, ini tidak ya. Ini ditujukan untuk seluruh kaum muslimin. Orang-orang yang mengaku beriman wajib untuk meyakini, mengimani hal-hal yang fisik maupun yang metafisik ya. Hal-hal yang terlihat, nampak maupun yang tidak terlihat. Oleh karena itu kehidupan ukhrawi ini kemudian menjadi ujian bagi kita ya. Apakah kita betul-betul beriman? Apakah kita betul-betul meyakini atau justru sebaliknya ya. Nah, itu adalah kita nanti yang akan menjawab ya. Karena di antara ciri-ciri orang yang beriman, tanda-tanda orang yang beriman, termasuk rukun orang yang beriman adalah mengimani kehidupan akhirat ya. Kalau kita tidak beriman, tidak sempurna keimanan kita ya. Tidak sempurna keimanan kita. Maka ini harus kita imani, tapi tidak hanya cukup kita imani saja, kita implementasikan ya. Kita laksanakan, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu momentum hari ini, momentum pagi hari ini kita jadikan refleksi. Yuk kita betul-betul persiapkan ya. Kalau kita merasa beriman, meyakini ada kehidupan ukhrawi kita, maka ayo kita perbanyak bekal amal ibadah kita. Kita perbanyak amal kebajikan kita. Pada saat nanti ketika dihitung, ditimbang amal ibadah apakah yang akan lebih mendominasi ya, yang lebih berat apakah timbangan kebaikan atau timbangan keburukan, itulah sekarang kesempatan kita untuk mempersiapkannya. Karena bapak-bapak, para jemaah sekalian, di dalam surat Al-Mu'minun, kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang dianalogikan dengan sebuah permainan.
In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimam'utsin. Nah, ini kemudian banyak dicoba oleh para sahabat, para ulama menganalogikan dunia ya. Jadi dunia itu banyak yang menganalogikannya ya. Banyak yang mengilustrasikannya bahwa kenikmatan duniawi itu tidak ada apa-apanya ya, dengan kenikmatan kehidupan ukhrawi ya. Misalnya statementnya Umar bin Abdul Aziz ya. Seperti kita ketahui, Umar bin Abdul Aziz ini selain pemimpin muslim ideal ya, juga dikenal dengan kewaraannya ya, dengan keimanannya yang kuat ya. Ini Umar bin Abdul Aziz ya. Sehingga seorang Hasan al-Basri ya, Hasan al-Basri itu kita ketahui bahwa Hasan al-Basri adalah sebetulnya ia lahir pada periode sahabat, akan tetapi kemudian dimasukkan dalam kalangan tabi'in, itu Hasan al-Basri. Tetapi Hasan al-Basri ini ilmunya luar biasa ya. Hasan al-Basri itu pernah merasakan 7 kepemimpinan dinasti Umayyah ya. 7 kepemimpinan. Kalau kita mungkin 7 periode kepresidenan ya. Itu Hasan al-Basri. Seorang ulama yang banyak diikuti oleh para ulama saat ini ya. Komentarnya banyak yang statementnya itu banyak yang dijadikan komentar untuk ulama saat ini. Hasan al-Basri dari 7 khalifah dinasti Bani Umayyah, kata Hasan al-Basri, itu hanya 1-2 saja yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Salah satunya, kata Hasan al-Basri, adalah Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu selain dia seorang khalifah, dia juga merepresentasikan pemimpin muslim yang ideal ya. Maka komitmen dia terhadap keislaman itu tidak diragukan lagi. Itu Umar bin Abdul Aziz ya. Dan itu prototipe ya, contoh terbaik ya pemimpin Islam ya sejak periode sahabat dan tabi'in. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu pernah berkata terkait dengan kematian ya. Ma ra'aitu yaqinan asbaha bisyakki min yakinin nas bil mauti ya. Jadi si yakin-yakinnya manusia, kata Umar bin Abdul Aziz, aku tidak menemukan keyakinan ya. Manusia yakin, pasti dia suatu saat pernah mengalami yang namanya keraguan ya. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, ada satu keyakinan yang aku yakini ya, yang itu tidak ditemukan pada keyakinan manusia. Apa itu? Yaitu keyakinan terhadap kematian. Jadi yang namanya mati itu, kata Umar bin Abdul Aziz, pasti ya, pasti terjadi ya. Oleh karena itu kemudian Hasan al-Basri ya. Jadi kalau Umar bin Abdul Aziz adalah representasi dari pemimpin muslim yang ideal, Hasan al-Basri adalah representasi dari intelektual muslim yang ideal. Kurang lebih seperti itu ya. Hasan al-Basri pernah berkata, "Yabna Adam innama anta ayyam." Jadi usia seorang manusia itu sebetulnya diilustrasikan, digambarkan dengan hari. Jadi sama saja dengan hari. Ketika hari itu berlalu ya, maka sesungguhnya usia manusia itu pun, kata Hasan al-Basri, juga berlalu. Habis itu bapak-bapak ya. Oleh karena itu kemudian Ali bin Abi Thalib lagi-lagi mengilustrasikan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kata Ali bin Abi Thalib, "Innad dunya qad tarahalat mudbirah wa innal akhirah qad tarahalat muqbilah." Jadi ilustrasinya bapak-bapak ya, dunia atau kehidupan dunia itu mendatangi manusia akan tetapi membelakangi ya. Jadi datangnya itu membelakangi manusia. Itu kehidupan duniawi. Artinya apa? Pasti ya, sesuatu atau orang yang datang kepada kita tetapi membelakangi kita pasti tidak dihiraukan olehnya ya. Maka ilustrasi ini kemudian dipakai oleh Ali bin Abi Thalib untuk mengilustrasikan kehidupan duniawi. Kita nggak akan dihiraukan oleh kehidupan
duniawi kita ya. Sebaliknya, kehidupan akhirat itu mendatangi kita dengan menghadapkan wajahnya kepada kita. Nah, jadi justru yang akan menghiraukan kita sebetulnya adalah kehidupan ukhrawi kita. Jadi ilustrasinya luar biasa indah ya. Nah, oleh karena itu, walikullin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadi dan setiap kehidupan itu ada kehidupan dunia, kehidupan ukhrawi, masing-masing punya pengikut ya. Pesan Ali bin Abi Thalib, hendaknya kita menjadi pengikut kehidupan ukhrawi, jangan menjadi pengikut kehidupan duniawi. Nah, itu ilustrasi. Kenapa? Karena menurut Ali bin Abi Thalib, fa inna yauma amalun wala hisab ya. Kehidupan dunia adalah amal perbuatan, saatnya kerja keras, saatnya mengumpulkan kebaikan, saatnya mengumpulkan amal ibadah, saatnya mengumpulkan dan lain sebagainya. Bukan untuk menikmati ya. Bukan untuk menikmati. Itu rumusannya ya. Sebaliknya, kehidupan akhirat itu adalah penghitungan, tidak ada lagi kerja di akhirat nanti ya. Jadi sudah tinggal menikmati hasil ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi oleh karena itu dunia adalah suatu kerja keras, sedangkan akhirat adalah menikmati ya. Jangan dibalik ya. Dunia itu menikmati, akhirat itu kerja. Itu enggak ada rumusan seperti itu, enggak dapat itu ya, enggak masuk ya. Maka dunia ini saatnya kerja keras, ini saatnya mengumpulkan kebajikan, ini saatnya amal ibadah. Akhirat saatnya menikmati, jangan dibalik. Nah, oleh karena itu di dalam keterangan disebutkan bahwa usia umat Nabi Muhammad itu kan sangat terbatas, bapak-bapak, para jamaah sekalian ya. Ya, tidak lebih dari 60-an, 70-an, kalau 80-an mungkin bonus ya. Nah, oleh karena itu kehidupan yang singkat itu, kehidupan duniawi yang sangat singkat ini hendaklah kita maksimalkan untuk mempersiapkan untuk kehidupan ukhrawi kita. Apakah ini berarti bahwa kita tinggalkan kehidupan duniawi kita secara total? Tidak juga ya. Tidak ya. Jangan samakan umat Islam dengan, mohon maaf ya, umat Nasrani misalnya ya. Umat Nasrani itu seakan-akan tidak peduli dengan kehidupan duniawi ya. Iya tidak. Di dalam tradisi umat Nasrani kan ada larangan misalnya bagi para pemuka agama untuk menikah misalnya, berkeluarga. Itu kan ada larangan seperti itu ya. Dengan dalih bahwa kehidupan duniawi itu adalah tidak ada manfaatnya. Di Islam itu tidak seperti itu cara berpikirnya ya. Dalam Islam itu yang ingin ditekankan adalah keseimbangan ya. Jadi jangan juga kita secara total meninggalkan kehidupan duniawi, tidak ya. Tetapi kita seimbangkan bahwa setelah kehidupan duniawi ternyata ada kehidupan ukhrawi. Nah, jangan sampai kita itu disorientasi ya. Jangan sampai kita itu hilang arah ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan tujuan ya. Bahwa tujuan kita itu bukan kehidupan duniawi, tujuan kita adalah kehidupan ukhrawi. Nah, oleh karena itu lagi-lagi tips atau solusi ya dalam mengarungi kehidupan duniawi, salah satunya adalah kita hendaknya beristiqomah ya, konsistensi ya, dalam kehidupan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan, bagaimana hasil yang kita dapatkan tidak hanya di ukhrawi saja tetapi duniawi apabila kita istiqomah. Di antaranya surat Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sudah jelas, clear ya. Orang yang istiqomah itu dalam kebaikan itu dia sekali-kali tidak akan khawatir ya.
Dia tidak khawatir besok makan apa. Dia tidak khawatir besok anaknya disekolahkan dengan apa ya. Sebaliknya, orang yang istiqomah itu sudah terpatri dalam jiwanya, dalam dirinya keyakinan bahwa Allah akan selalu hadir setiap saat ya. Ketika ingin menyekolahkan anak, yakin karena ia telah istiqomah, yakin bahwa nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Fussilat ya, dengan redaksi yang mirip ya, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, maknanya kurang lebih sama ya. Bahkan di dalam surat itu malaikat itu turun ya. Jadi malaikat itu mungkin bala tentaranya Allah ya, untuk membantu hamba-hambanya yang kesulitan. Tapi catatannya, syaratnya dia harus istiqomah dulu ya. Jangan sampai kemudian ya, seperti dijelaskan atau diceritakan ya di dalam surat An-Nisa misalnya, ya ayyuhalladzina amanu khudzu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'an ya, ila akhiril ayah. Suatu ketika ya, ketika peristiwa perang ya, ada sekelompok umat Islam yang tidak konsisten, tidak istiqomah ya. Ketika pasukan muslim itu mendapatkan kemenangan, ia ngaku-ngaku umat Islam ya. Ia mengaku-ngaku sebagai bagian dari pasukan Islam tadi. Itu kalau pasukan muslim menang. Tetapi ketika pasukan muslim itu mengalami kekalahan, ia justru nyumpahin ya. Dia justru mengatakan bahwa sudah aku katakan enggak usah ikut berperang, tapi masih berperang juga, maka matilah ya. Nah, sifat itu diceritakan di dalam surat An-Nisa ayat 71 sampai 73. Jangan sampai seperti sebagian kelompok umat kaum munafik ya lebih tepatnya, yang tidak konsisten. Pagi hari ia beriman, sore ia sudah kafir ya. Jadi kalau kita sudah menyatakan keimanan kita ya, kapanpun ya, dimanapun ya, kita harus konsisten dengan keimanan kita. Nah, oleh karena itu ada beberapa sahabat yang kemudian dalam mengisi hari-hari untuk mempersiapkan kehidupan ukhrawinya, dia betul-betul konsisten, istiqomah ya. Bahkan seorang Abu Yusuf misalnya. Abu Yusuf adalah murid Abu Hanifah ya. Dalam kondisi kritis masih berdiskusi tentang masalah fikih ya. Jadi yang datang menjenguk ya ketika Abu Yusuf itu sekarat ya, itu bukan diajak berbicara hal-hal yang gimana-gimana, tidak ya. Tetapi diajak berdiskusi masalah fikih. Saking konsistennya Abu Yusuf terhadap keilmuan, dan saking ia tidak ingin berlalunya suatu hari, suatu masa tanpa ada manfaatnya. Itu Abu Yusuf. Yang lebih ekstrimnya, Abu Yusuf juga mewakilkan mengkafani mayit anaknya ya, karena dirinya menghadiri majlis Abu Hanifah ya. Jadi ketika anaknya itu wafat, dia mewakilkan mengkafani ya, karena bukan suatu kewajiban ya, bisa diwakilkan. Sedangkan ia sendiri lebih memilih untuk menghadiri majelisnya Abu Hanifah ya. Sebegitu luar biasanya keistiqomahan para sahabat, para ulama dalam keilmuan. Ada lagi yang namanya Ubaid bin Ya'ish ya. Itu 30 tahun menulis hadis. Saking sibuknya menulis hadis, dia tidak sempat makan. Untuk urusan makan ia minta adiknya untuk nyuapin ya. Ini luar biasa. Ini disebutkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala ya. Karena takut harinya itu, waktunya itu berlalu sia-sia, kurang lebih seperti itu ya. Ada juga Ibnu Mu'in, yaitu seorang murid Imam Tirmizi ya, menuliskan hadis, ribuan hadis. Satu hadis ditulis 50 kali. Ini kalau dalam kehidupan atau dalam setingkat kampus ini mungkin sudah gelarnya itu sudah lebih dari profesor bapak-bapak ya. Sudah lebih dari guru besar ini ya. Hari-harinya
isi dengan menulis hadis. Satu hadis disalin 50 kali, luar biasa ya. Begitu juga Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Sehari itu 30 halaman menulis ya. Sehingga total yang dihasilkan adalah 358.000 halaman. Bahkan sejam sebelum wafat masih sempat menulis satu makalah ya. Ini diceritakan dalam kitab Kunuz Ajdad ya. Nah, jadi betul mungkin apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa ini para ulama ini luar biasa ya. Maka Rasulullah kan pernah bersabda, al ulama warathatul anbiya ya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Fa innahum la yuwarritsuna dinaran wala dirham. Ulama itu sekali-kali tidak pernah mewariskan yang namanya harta benda ya. Jadi Ibnu Mu'in, Imam Tabari, Ubaid bin Ya'is, kemudian Abu Yusuf itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dolar, real dan lain sebagainya, tetapi ia mewariskan keilmuan. Sehingga kita umat zaman sekarang itu bisa mendapatkan keilmuan agama hasil dari jerih payah para ulama. Untuk sementara mungkin sekian dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan jika ada yang mau didiskusikan.